Rumah adalah tempat di mana cinta tak pernah berakhir. Namun, bagi Renata Putri Ajeng, rumah hanyalah sebuah struktur bangunan yang diisi oleh dua sosok berkuasa. Nama besar, karir politik yang gemilang, dan materi melimpah telah menyelimuti hidupnya sejak kecil. Saat orang tua lain menggenggam tangan anaknya di taman, orang tua Renata justru menggenggam mikrofon di atas podium. Meski begitu, Renata menolak untuk menyerah pada keadaan. Dia menolak disebut anak broken home. Bagi Renata, selama transferan uang bulanan lancar dan kabarnya ditanya via telepon, itu sudah lebih dari cukup. Ia membangun sebuah benteng logika yang kokoh bahwa semua kesibukan orang tuanya adalah demi masa depannya. Hingga suatu hari, sebuah isu rujuk kembali membawa harapan baru. Sebuah harapan bahwa rumah itu akan kembali memiliki nyawa. Namun sore ini, Renata memutuskan pulang tanpa suara. Ia tidak tahu bahwa di balik pintu rumah mewah itu, sebuah sandiwara yang akan membuktikan bahwa terkadang kejujuran jauh lebih mahal daripada tahta dan harta. Halo Pak Supir, sore ini aku pulang ya, jangan bilangin mama papa, aku mau surprise atas rujukan mereka. Oke, iya nih, Bapak sama Ibu ada di rumah. Tapi apa tidak sebaiknya nih istirahat dulu di kosan? Bapak sih ada tamu. Pak Supir mah gitu, pokoknya aku pulang sekarang ya, sampai jumpa. Renata, kenapa kamu tiba-tiba di sini? Ayah kan bilangnya pulangnya besok. Siapa perempuan ini ya? Ibu, kenapa diam saja? Itu ayah selingkuh di depan ibu. Tenang Renata, kamu kan udah besar, seharusnya kamu udah paham dong. Kami rujuk hanya untuk kesepakatan politik semata, untuk elektabilitas doang. Apa yang ayah kamu buat, itu urusan pribadinya. Selama citra keluarga kita masih sempurna di mata publik, kamu gak usah khawatir sayang. Sempurna kata ibu, jadi selama ini aku cuma disayang sama boneka yang digerakkan di depan kamera itu ya? Pak Supir juga tahu, jadi selama ini kalian sembunyiin dari aku. Kalian semua jahat. Dunia Renata runtuh. Cahaya yang ia kejar ternyata hanya fata morgana. Di titik tergelapnya, ia memilih untuk berhenti menjadi bagian dari sandiwara. Ayah, ibu, selamat ya. Citra kalian akan tetap aman setelah ini, karena aku nggak akan ada lagi untuk mengganggu sandiwara kalian. Sampaikan pesan salam terakhirku. Aku pamit. Kemenangan politik tidak pernah bisa membayar kehilangan. Saat mereka sadar yang tersisa hanyalah kursi kekuasaan yang terasa dingin dan hampa. Sudah 3 hari, Bu. Polisi cuma ketemu HP dan tasnya. Kenapa kita begitu bodoh? Karena kita lebih sayang sama jabatan daripada anak kita sendiri. Ini gak ada artinya kalau Renata udah gak ada. Renata akhirnya melangkah pergi. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia baru saja menyadari bahwa selama ini ia hidup di antara orang-orang asing yang hanya peduli pada citra. Kisah ini meninggalkan sebuah pesan yang perih namun nyata bagi kita semua, bahwa sebenarnya keluarga
keluarga bukanlah tentang tinggal di bawah satu atap, melainkan tentang kejujuran yang saling mendekap. Jabatan dan kehormatan mungkin bisa dibeli dengan sandiwara, namun kepercayaan seorang anak yang telah hancur takkan pernah bisa dibayar dengan harta sebanyak apapun. Jangan pernah menjadikan demi masa depan anak sebagai alasan untuk menutupi kebohongan, karena pada akhirnya yang dibutuhkan seorang anak bukanlah masa depan yang mapan tanpa jiwa, melainkan sebuah kejujuran meskipun itu pahit. Sebab kehancuran yang paling nyata bukanlah saat orang tua berpisah, melainkan saat kejujuran di dalam rumah sudah tidak lagi menjadi